pesan dari saya, hikmah dari Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hayo bersama-sama perbaiki hijrah apa yang tadinya kita tidak baik menjadi jauh lebih baik. Apapun yang ibu tidak ketahui harus ibu semakin tahu. Baik dari sisi kehidupan, dari bidang ekonomi, ibu harus tahu. Ibu jangan sekedar mikir yang penting saya bisa masak, yang penting saya bisa makan, tetapi ibu harus tahu siapa yang mengalokasikan, siapa yang mengatur perekonomian di negara ini, karena akan menjadikan dampak positif dan negatifnya untuk kita semuanya. Jangan bilang presidennya mas siapa aja, ntar nyari duit sendiri. Ibu yang nyari duit emang ibu sendiri, yang kerja emang kita sendiri, yang kerja di pabrik ya ibu sendiri, yang kerja di kantoran ibu sendiri. Tapi ibu tahu nggak, yang ngatur UMR gaji pekerja siapa? Hah? Pemerintah. Yang ngatur perpajakan di setiap perusahaan siapa? Pemerintah. Yang ngatur segala PPN, potongan, asuransi dan lain sebagainya siapa? Jadi kalau ibu punya gaji 5 juta sebulan, kalau banyak potongannya dan yang potong itu bagian pemerintah, dan pemerintahnya nggak mikirin, nggak ngatur kemakmuran kesejahteraan rakyat, yang tadinya gaji 5 juta melet-melet bisa ibu terima, paling nyampainya 2 juta. 2 juta sehari dipakai makan 20.000 udah habis. Maka jangan bilang siapapun presidennya entar kita nyari duit dewek, atuh. Dari duit dewek, cuman gimana itu hasil dari pekerjaan itu ibu ada yang ngatur, dan yang ngatur itulah orang-orang yang kita pilih. Paham ibu? Pesan saya, besok kalau ada pemilihan presiden lagi, pilih presiden yang udah disetujui, direstui oleh ijtima ulama. Sedikit saya sampaikan tentang ijtima ulama. Artinya ada kesepakatan para ulama untuk menentukan pemilihan presiden di negara Indonesia ini. Ada 3 cawapres ya bu ya. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Ini semuanya calon presiden kita. Kalau Allah kehendaki bisa memenangkan suara dalam pemilihan umum. Tetapi para ulama kita itu menitipkan pesan. Para ulama ini menitipkan pesan kepada 3 calon presiden dan wakil presiden ini. Di salah satunya ada 13 pesanan dari ulama atau yang dipesan oleh ulama, tapi bukan untuk kepentingan ulama. Ulama ini menyadarkan 13 poin untuk kepentingan bangsa Indonesia. Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sukunya apa, yang penting diam di negara Indonesia, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemakmuran, mendapatkan kesejahteraan dari siapapun yang nantinya jadi presiden. Ulama ajukan ini ke 13 poin ini. Presiden nomor 1 sama ulama dikasih, nomor 2 juga dikasih di suratnya, nomor 3 juga dikasih suratnya. Salah satunya presiden nanti kalau udah jadi presiden siap menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah, persatuan yang ada di negara Indonesia. Ada lagi yang minta siapapun yang jadi presiden harus memberikan lowongan pekerjaan yang baik untuk bangsa Indonesia. Itu disampaikan oleh ulama itu. Dari ketiga presiden ini, yang mau menandatangani ke-13 yang disodorkan para ulama, artinya ya nanti kalau jadi presiden saya siap mementingkan rakyat, saya siap untuk tunduk kepada aturan, saya siap bertakwa kepada Allah, saya siap menjaga persatuan. Bu, yang nandatangani hanya paslon nomor 1. Maka patokannya kalau ada presiden yang mementingkan untuk kepentingan rakyat, ibu pilihlah nomor 1 yang menjadi acuan ijtima ulama. Udah, kita mah gak usah mikir apa-apa. Kenapa sih pilih nomor 1? Ikutin ulama. Gitu aja ya bu ya. Karena kalau diomongin banyak, mereka pun banyak cakap. Sementara kita bodoh dalam hal itu. Misalkan ya, kalau ibu pandai silakan. Kalau tidak tahu, udah saya nurut aja sama ulama. Orang saya sehari-harinya juga hidup sama ulama. Ulama tidak mungkin tidak mementingkan umatnya, tidak mementingkan bangsa anak negara Indonesia ini. Pasti mementingkan umum. Tidak peduli ulama untuk kepentingan pribadinya. Paham ibu sampai sini? Ibu, tapi Umi kan nyoblosnya udah belum terlambat. Yang kemarin nyoblosnya makan gratisan. Yang kemarin mau nyoblosnya kartu 1 ajaib. Masih ada kesempatan. Kalau Allah berikan pemilihan umum lagi di putaran yang kedua, coblos nomor. Kalau masih ada yang nomor 2, ntar Umi jogetin.
Jangan joget Umi, nanti kalah dia jogetnya. Jogetnya masih sedikit sih gitu ya. Ibu harus paham, harus pintar ibu saya, harus pintar. Ya karena apa? Ini kehidupan kita menyangkut 5 tahun berikutnya. Akan seperti apa? Ditentukan dengan suara ibu. Suara ibu ini sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Allah berikan kesempatan bangsa dan negara Indonesia ini dipilih oleh seorang presiden yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang senantiasa memikirkan kesejahteraan, memikirkan umatnya, memikirkan rakyatnya. Pemimpin yang senantiasa syukur, pemimpin yang senantiasa amanah, pemimpin yang fatonah, pemimpin yang tabligh sesuai dengan acuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.